warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners dan Sobat Warta Kota, jumpa kembali dengan saya, Domo Barita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, Pemimpin Redaksi Warta Kota, Pemimpin Redaksi Tribun Tangerang.com. Tribuners dan Sobat Warta Kota, sekarang tahun politik. Kemarin-kemarin kita bicara Pilpres dan Pileg. Hari ini kita bicara pemilihan kepala daerah. Dihitung hari ini, Selasa 7 Mei 2024, berhitung mundur, tersisa 203 hari lagi menuju pencoblosan 27 November 2024. Di Tangerang akan ada dua hajatan besar, pemilihan gubernur Banten, tentu juga wakil gubernurnya, dan pemilihan wali kota Tangerang. Nah, stakeholder atau pemegang kepentingan menyangkut pilkada ini ada beberapa. Penyelenggara antara lain adalah Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu atau Badan Pengawas Pilkada untuk konteks ini. Siang ini kita sedang berada di kantor Bawaslu Kota Tangerang di Tangerang. Sudah ada di samping saya Bapak Muhammad Ramli, anggota Bawaslu yang membawahi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat. Assalamualaikum Pak Ramli. Waalaikumsalam. Kemudian di sebelah kiri beliau ada Pak Supri Andriani, Bang Supri sebenarnya. Jadi kami masih relatif seusia ya, masih anak muda. Beliau anggota Bawaslu Kota Tangerang, koordinator divisi bidang hukum dan penyelesaian sengketa. Menghormati yang lebih senior, Pak Ramli izin. Sekarang Bawaslu Tangerang sedang mengerjakan tahapan apa hari-hari ini? Boleh cerita Bapak? Ya, dari tanggal 3-4 kita udah sosialisasi untuk rekrutmen pendaftar baru. Nah, tapi sebelumnya kemarin Bawaslu sekarang punya terobosan baru dari RI, itu dibuat 2 tahap untuk rekrutmen. Jadi evaluasi Panwascam. Okay. Jadi untuk yang Panwascam lama, karena kita ada 13 kecamatan, tiap kecamatan kita punya 3 personil Panwascam, jadi total 39 Panwascam. Dari 39 itu masuk existing. Untuk kita evaluasi. Nah, ternyata dari situ 3 orang, 1 orang menyatakan diterima P3K, jadi nggak bisa lagi ikut existing. 1 orang mau terlibat politik praktis langsung, tim ses. 1 orang tidak diizinkan sama kepala sekolahnya karena dia harus konsentrasi mengajar. Jadi dari 39 panwas kita, 36 ikut lagi proses existing evaluasi. Nah, evaluasinya kita juga ada 2. Pertama, evaluasi portofolio, yang mana pertanyaan itu harus dibuktikan dengan kinerja langsung, seperti berapa kali saudara pleno. Nah, plenonya harus ada buktinya, ada BA pleno, ada foto-foto. Nah, itu yang harus mereka lampirkan ke kita. Begitu juga bukti-bukti pengawasan mereka selama mereka bergabung di Panwascam, di pemilu dan pileg, itu juga harus mereka lampirkan ke kita. Nah, evaluasi yang kedua, ada evaluasi namanya penilaian atasan langsung. Nah, itu kita ada beberapa pertanyaan yang didesain oleh RI dan provinsi, kita hanya menjalankan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kita nilai kaitannya sama kinerja mereka dari atasan langsung. Dari 2 evaluasi itulah akhirnya kami 5 pimpinan di Kota Tangerang ini, di Bawaslu Kota Tangerang, akhirnya kami pleno menentukan mana existing yang masih layak untuk bergabung di pilkada dan mana yang kena evaluasi. Dari 36 itu 19 alhamdulillah teman-teman masih bisa bergabung dengan kami di pilkada, 17 tidak kena evaluasi. Nah, sisanya kan karena kebutuhan kami total 39 panwas, karena kami baru ada 19, nah 20-nya kami buka lamaran untuk pendaftar baru. Nah,
20 orang ini kali 2. Kenapa Iya. kali 2? Dipersiapkan yang satunya lagi untuk PAW. Jadi Berarti kami akan mencari 40. 40. Oke. Tapi kuotanya berbeda-beda. Ada di Tangerang contohnya, Kecamatan Tangerang masih ada existing 2. Berarti tinggal mencari satu. Oke. Nah, plus satu lagi PAW-nya jadi 2. Oke. Gitu. Nah, di Karawaci yang kena evaluasi 2, yang bertahan 1. Jadi kami cari 2. Kali 2 jadi 4. Kayak begitulah. Oke. Nah, sekarang sudah masuk di tahapan pendaftar baru. Berarti saat ini mencari 17 kali 34 atau 20. Oh, karena ada PAW ya? Iya, Oke. 20 kali 2 jadi Berarti 40. akan dicari 40. Iya. Sekarang Tapi yang dilantik hanya 20. Oh, tadi yang di bawah itu sudah mulai proses pendaftaran. Kebetulan ini hari terakhir. Oh, hari terakhir. Hari terakhir pendaftaran untuk peserta baru. Seberapa tinggi Panwascam. animo masyarakat untuk mendaftar jadi Panwascam? Panitia pengawas kecamatan. Kecamatan, betul. Alhamdulillah lumayan. Cuman memang kita akui terbentur dengan kegiatan-kegiatan juga, tapi kami juga coba sosialisasi yang lumayan masif. Kami hadirkan tuh di beberapa media juga. Media, terus ada website kami, ada IG kami. Ya. Facebook kami juga ada. Di Ya. semua media itu kami sosialisasikan bahwasanya kami sedang di tahapan untuk menerima pendaftar baru Panwascam. Oke. Nah, yang waktu hari pertama itu yang daftar kurang lebih 10 orang. Per hari pertama. Ya, hari Oke. pertama. Tapi persyaratan yang lengkap kami tidak terima titipan. Maksudnya kalau persyaratannya kurang 1 ya dia harus bawa berkasnya. Nggak boleh Lengkap. di sini, harus lengkap. Ya. Nah, Oke. yang lengkap itu sekitar 7 Dari 10. dari 10. Nah, yang 3 itu kita harus melengkapi. Hari kedua bertambah jadi 22 orangan. Oke. Hari ini saya belum tahu karena hari ini 3 hari? Ya, 3 hari. Baik. Hari ini kita tutup di pukul 23.59. Oh, nanti malam sebelum 00. Ya. Jadi kami Iya. baru bisa update rilis pagi hari mungkin. Iya. Gitu. Jadi masih sampai malam. Ya. Pak Ramli, apa sih kriteria syarat untuk menjadi Panwascam nih? Apakah misalnya pendidikan harus S1 di bidang hukum atau apakah? Nah, syaratnya cukup mudah. Yang penting warga negara Indonesia, berKTP domisili Kota Tangerang, habis itu usianya minimal 21 tahun, Oke. dasar pendidikannya minimal SLTA dan sederajat, Oh, SLTA ya. nah, dan Oke. sederajat, ya setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 45, gitu, tidak rasis dan tidak pernah terafiliasi dengan salah satu partai, karena nanti ada cek sipol. Oke. Jadi biar Oke. mereka orang-orang merdeka lah yang bisa daftar jadi dan- pengawas. Dan independen. gitu ya. Independen, Iya, gitu. iya. Jadi itu aja syaratnya. Oh, Nanti dia mencantumkan lamaran, bikin riwayat hidup, nah terus nanti sehat jasmani, rohani, bebas narkoba itu syarat-syarat tambahan. oke. Dan itu diantarkan ke kantor Langsung ke kantor Bawaslu. Bawaslu. Nah, setelah masuk administratif, siapa yang menyeleksi? Setelah masuk, Apakah 5 ketua dan anggota atau ada tim khusus untuk itu yang menyeleksi administrasi dulu misalnya? nah yang menyelesaikan administrasi ada dari tim kami di SDM Oh, yang oke. menerima pendaftaran di bawah. Ya. Ada 3 orang kita standby-kan untuk mengurusi perihal itu. Ya. Ada saudara Miko, ada saudara Dimas, saudara Ayub, gitu. Dan ada beberapa teman-teman lain juga lah yang standby untuk itu. Oke. Ya. Baik. Setelah administrasi, apakah mereka akan mengikuti tes tertulis, tes tulis gitu? Apakah seperti itu? Untuk yang baru ya. Kalau yang existing sudah beres tadi, yang pertama ada evaluasi portofolio dan evaluasi penilaian atasan langsung. Untuk yang baru ini mereka akan ikut CAT. Oh, oke. Nanti kami akan kerjasama sama UMT Universitas Muhammadiyah Tangerang Oh, untuk oke. melaksanakan CAT-nya di UMT. Oh, jadi ada tes tertulis Ya, juga. itu akan diselenggarakan tanggal 12-13. Mei. Iya, ini gitu. Ini 7 berarti Ya, 5 hari lagi. Tidak lama lagi. Nanti apa saja tuh yang misalnya diujikan? Apakah bahasa Inggris, matematika? Mm-mm. Yang di CIT itu apa saja yang diujikan? Yang diujikan itu nanti soal-soalnya dari RI. Oke, dari Bawaslu RI. Iya, dari Bawaslu RI. Sama dari provinsi yang kami juga nggak tahu apa soalnya. Sampai hari ini kami nggak tahu. Mungkin tahun lalu, kisi-kisinya aja, kira-kira apa itu? Mata pelajarannya aja. Pelajaran wawasan kebangsaan, Wawasan kepemiluan. Kepemiluan. Ah, Oh, gitu. oke. Oh, menyangkut itu ya? Menyangkut itu. Soal matematika nggak perlu? Oh, nggak ada.
Jadi sobat kota dan Tribuners tidak perlu belajar matematika untuk panwascam, artinya untuk tes kali ini. Saya ke Bang Supri. Ya. Kemarin di pemilu dan pileg di Bawaslu Tangerang, kami memperoleh informasi pada tahap tertentu diperoleh 8 dugaan atau temuan di Tangerang, yaitu ada money politics, ada kampanye di rumah ibadah. Mungkin bisa diupdate soal temuan-temuan Bawaslu terkait Pilpres dan Pileg dulu, barangkali ada temuan dari Bawaslu Tangerang. Jadi ada 2 kategori Pak ya, jadi ada temuan sama ada laporan. Temuan itu berarti Kami yang menemukan langsung. Bawaslu. Nah, kalau atau laporan dari Panwascam. atau Panwascam. Oke. Tapi kalau laporan itu dari di luar kita, dari masyarakat. Kalau untuk di kampanye di tempat ibadah waktu itu kita temuan. Ada Panwascam kita di Kecamatan Ciledug. Itu menemukan secara langsung ada aktivitas kampanye di tempat ibadah. Di tempat ibadah. Kemudian kalau tadi money politik itu dari laporan masyarakat. Seperti itu. Dia apa? Shower atau amplop ke rumah-rumah? Bentuknya sih amplop. Amplop. Cuma kan nanti prosesnya nanti setelah memang ada temuan, setelah ada laporan, itu kita pertama registrasi di tingkat pimpinan 5 orang. Oke. Setelah diregistrasi, baru diserahkan ke Gakumdu untuk bagaimana dikaji laporan atau temuan tersebut. Jadi seperti itu. Pak Supri tadi disinggung-singgung soal Gakumdu. Apa sih Gakumdu ini? Apa bedanya dengan Bawaslu? Gakumdu itu apa namanya? Penegakan hukum terpadu. Penegakan hukum terpadu. Apa saja yang ada? Jadi yang ada di dalam Gakumdu itu ada kepolisian, ada Bawaslu, ada dari kejaksaan. Oke, Bawaslu. Tim Gakumdu itu Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Kejaksaan. Jadi kalau ada kasus, Bawaslu membawa ke Gakumdu. Di sana ada jaksa, di situ ada polisi. Berarti semacam ekspos perkara ya. Iya. Oke. Nanti ketika perkara itu dianggap oleh Gakumdu itu misalkan kajiannya dapat dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, itu kajiannya diserahkan ke kita plenokan apakah kasus tersebut dilanjutkan atau tidak dalam pleno tersebut. Nah, yang temuan itu sejauh ini sampai level apa? Apakah masih berproses? Sudah adakah yang diputus? Atau? Sudah ada diputus, dia tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Artinya tidak terbukti. Tidak terbukti. Entah dia Tidak money memenuhi politik. unsur. Oke, tidak memenuhi unsur. Baik. Saya kembali ke Bapak berdua boleh? Ini tadi sudah 203 hari menjelang pemilu. Ini kan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya. 6 bulan lah ya. Waktu yang tidak terlalu panjang. Sejauh ini Pak Ramli, Pak Supri, sudahkah calon-calon itu bermunculan menurut pengamatan Bapak-Bapak? Mungkin untuk cek ombak sudah ya, karena sudah ada beberapa spanduk juga terpampang di beberapa wilayah untuk calon wali kota, bakal calon wali kota dan bakal calon gubernur. Gitu. Untuk cek ombak udah mulai muncul ya, tapi paslon memang belum pada tahapan pendaftaran saat belum paslon. Belum pendaftaran ya. Betul. Kalaupun sudah pendaftaran belum pengumuman ya, Betul. belum penetapannya. Ya. Nah, apa sih Pak Ramli, Pak Supri yang disampaikan ke para calon pendaftar atau bakal calon kepala daerah ataupun ke parpol-parpol, apa sih aturan main yang perlu mereka perhatikan sejak awal? Yang pertama ya dia ya harus sesuai aturan. Sesuai aturan. Kalau misalkan kayak persyaratan pencalonan perseorangan, ya aturannya misalkan berapa KTP yang harus dipenuhi. Oke.
atau misalkan nanti kan itu KTP itu kalau misalkan ini kita melakukan verifikasi ke lapangan dan kita mengawasi. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada lagi ketika kita turun ke lapangan itu kita tanya KTP yang bersangkutan tidak merasa memberikan dukungan KTP seperti itu. Jadi semacam mencatut. Misalnya si A ada KTP-nya di salah satu paslon, padahal si A itu merasa saya nggak mendukung. Iya. Nah kalau ada begitu itu gugur. Itu TMS yang KTP tersebut. Apa itu namanya? TMS tidak memenuhi syarat. Oh, tidak memenuhi syarat. Kita kan verifikasinya ini TMS tidak mendukung ternyata. Untuk DPT Tangerang itu kalau di Pilkada kan 1,3 juta. Ya. Untuk memenuhi calon perseorangan berapa persen? Saya agak lupa. Sekitar berapa? Tangerang kemarin itu perlu 60.000 Tangerang Selatan. Mereka sekitar 80 ribuan sih. 80 ribu. 80.000. 80.000 itu harus dicek satu-satu. Sampel. Oh, sampling. Sampling ya. Oh, di sampling. Begitu di sampling, verifikasi ke lapangan, tidak memenuhi syarat, gugur. Oh. Kalau ditemukan 10 tidak memenuhi syarat, berarti 10 itu dianggap gugur. Karena ini teknis nanti aturannya adanya di KPU. Oh iya ya, oke. Ini di Bawaslu ya. Ini di kita Bawaslu. pengawasannya aja. Pengawasannya aja ya. Oke. Baik, saya kembali kalau gitu ke Gakumdu. Kalau terjadi permasalahan antara Bawaslu, polisi dan kejaksaan, itu mengambil keputusan kayak apa? Sidangnya misalnya kita mengadili satu perkara tadi itu misalnya tidak memenuhi syarat, itu proses sidangnya kayak apa sih? Proses berdiskusinya kayak apa sih? Jadi ada rapat pembahasan awal, pembahasan kedua, ketiga, hingga akhirnya hasilnya itu diserahkan ke pimpinan Bawaslu 5 orang. Oke. Pembahasan awal itu terkait tentang kajian awal tentang formil material yang diajukan oleh pemohon. Oke, katakan money politics. Berarti harus dibuktikan ada duitnya atau enggak, siapa yang memberi gitu. Oke. Keterangannya habis itu dilakukan pemanggilan saksi. Oke. Saksi-saksi dari saksi pelapor, saksi terlapor dan saksi-saksi yang terkait gitu kan. Hingga terus pengumpulan keterangan-keterangan. Akhirnya nanti Gakumdu ada rapat lagi, pembahasan lagi terkait tentang ini memenuhi unsur atau tidak. Nah, hasil kajian itu nanti diserahkan oleh kepimpinan Bawaslu yang 5 orang, kita rapat pleno, nanti kita tetapkan apakah itu memenuhi unsur atau tidak. Kalau memenuhi unsur nanti dilanjutkan di kepolisian, kemudian di pengadilan sampai ingkrah. Jadi seperti itu. Yang memimpin Gakumdu itu Bawaslu atau gantian dari polisi, dari kejaksaan, tim terpadunya. Yang memimpin kepalanya siapa? Kalau koordinatornya itu ketua divisi penanganan pelanggaran. Oh, dari Bawaslu ya. Bawaslu. Oke, baik Pak Supri. Pak Ramli terkait dengan masih rekrutmen Panwascam tadi direkrut 40 orang. Kapan mereka akan mulai bertugas, Bapak? Untuk pelantikan itu sekitar 25 Mei. 25? Ya, Mei mereka akan dilantik. Itu dia tinggal 18 hari lagi ya. Pelantikan terpilih itu kecamatan tuh 24 antara 24-25 Mei. Kita sesuai timeline. Udah ada timelinenya dari Bawaslu RI. Oke. Baik. Nah, selanjutnya kita menunggu tahapan-tahapan. Setelah ini mungkin ada pendaftaran calon ke parpol, lalu parpol ke KPU, begitu kan ya? Betul. Yang detail nanti yang Bapak Bawaslu akan ikuti terus-menerus pengawasannya apa saja misalnya itu, boleh diceritakan? Semua tahapan. Hari ini kami juga sedang mengawasi tahapan rekrutmen PPK. Panitia Pemilihan Kecamatan. Yang ada di bawah KPU. Di perekrutan di KPU pun diawasi juga. Ya. Kemarin saya juga turun langsung sesudah pulang dari ada
ada sidang di MK kaitan gugatan pileg, kami dari Bawaslu Kota beberapa pimpinan juga turun langsung ke sana, gitu. Nah, memang ada kendala. Selama ini kan harusnya yang mengawasi itu dari Panwascam, gitu. Nah, Panwascam kita juga belum terbentuk. Nah, makanya sekarang masih kan ada evaluasi dan 17 orang keluar gitu. Kan mereka akan disahkan jadi Panwascam yang 19 sama 20 jadi 39 ini di tanggal 24 atau 25 Mei nanti. Sudah dilantik. Nah, jadi untuk pengawasan di rekrutmen PPK dan PPS yang KPU itu diserahkan ke kita pimpinan di kota akhirnya. Oh, jadi double bekerja. Apa saja Pak yang diawasi di sana? Semua berkas, terus jenis kelamin, apakah benar sudah memenuhi ketentuan undang-undang 30% perempuan, gitu. Terus waktu tes CAT-nya kemarin mereka tes CAT itu di salah satu kampus di Tangerang sini, di samping rumah sakit bersalin apa tuh namanya? Rumah sakit Hermina di dekat Karawaci situ. Nah, saya lupa nama kampusnya apa. Saya datang sendiri, saya datang langsung gitu. Total 20 berapa orang? Mereka 209 orang. Total pelamarnya gitu. Kan PPK kan tiap kecamatan 5 orang. Oke, PPK 5 ya. Kalau Panwascam 3 tadi. Iya. Oh, jadi mengawasi juga sampai mengawasi juga. Saya kira hanya pelaksanaan pemilu di Parpol tadi. Semua tahapan yang rekrutmen KPU kita harus awasi semua. Kalau perekrutan PPK diawasi Bawaslu, lalu kalau perekrutan Panwascam tadi siapa yang mengawasi? Masyarakat. Oh, masyarakat. Nah, itu beban kami lebih banyak. Ngawasin orang bisa, kalau kami kacau kan gimana nanti kan itu kan masalahnya. Beban moralnya lebih kita, Pak. Pak Ramli tadi disinggung soal sengketa di MK. Apakah saat ini atau dari wilayah Kota Tangerang ada yang bersengketa di MK? Kebetulan PIC-nya ada, Pak Supri. Ya. Untuk pemilu kemarin memang ada gugatan di MK ya terkait pemilu khususnya untuk pemilihan DPRD tingkat kota di Dapil 1 sama di Dapil 4. Dari partai apa? Di Dapil 1 itu dari Partai Demokrat. Di Dapil 4 itu ada dari Partai P3. Nah, jadi mereka menggugat hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Untuk baru kemarin kita Senin kemarin kita sidang di Mahkamah Konstitusi itu dalam rangka memberi keterangan yang sebenarnya pada saat kejadian di lapangan seperti apa. Di Bawaslu itu apa? Sebagai pihak terkait atau sebagai pemberi keterangan? Pemberi keterangan. Kalau yang terkaitnya KPU atau digugat KPU? Digugat KPU. Kalau pihak terkait itu dari partai yang terkait. Oke, baik. Saya kira kita tiba di ujung acara. Barangkali Pak Ramli mau Pak Supri ada mau memberi pernyataan himbauan kepada masyarakat terkait dengan pilkada yang akan kita selenggarakan 27 November tadi, baik pemilihan wali kota Tangerang maupun pemilihan gubernur Banten. Mangga. Saya dulu. Terima kasih. Pembaca Warta Kota yang budiman di seluruh penjuru Indonesia, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kami berharap besar animo masyarakat, khususnya teman-teman perempuan, mau mendaftar jadi Panwascam. Apalagi memenuhi kuota 30% persyaratan undang-undang tentang keterlibatan perempuan. Maka dari itu kami tunggu perempuan-perempuan tangguh Tangerang untuk daftar menjadi Panwascam di 13 kecamatan kita yang ada. Mudah-mudahan ini jadi satu bentuk baru. Bahwasanya kemarin kami cuma punya 3 Sri Kandi Panwascam. Mudah-mudahan sekarang bisa bertambah lebih dari 3. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan besar kami juga untuk seluruh warga dan stakeholder Tangerang dalam pilkada tahun 2024 ini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama yang baik untuk mewujudkan keamanan, ketentraman, dan demokrasi yang baik di kota Tangerang khususnya dan di negara yang kita cintai, Republik Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramli. Pak Supri, silakan. Ya.
Untuk masyarakat Kota Tangerang, kami berharap karena di Bawaslu itu di tingkat kelurahan kita hanya ada 1 personil, di tingkat kecamatan kita hanya tiga personil, di tingkat kota hanya ada 5 personil. Artinya pengawasan untuk mencakup semua lini di Kota Tangerang, kita berharap masyarakat ikut serta dalam mengawasi Pilkada Kota Tangerang maupun Pilgub Banten nanti serentak di November 2024. Artinya, mari berperan bersama Bawaslu dalam mengawasi Pilkada. Mungkin. Baik, terima kasih Pak Ramli dan Pak Supri. Sobat Warta Kota dan Tribuners, perlu kami sampaikan, data partisipasi pemilih pada Pilpres dan Pileg rata-rata tinggi. 81%, rata-rata hampir di semua kota. Tetapi pilkada 2017, 2018, 2019 atau di 2020 itu rata-rata rendah. Standar nasional itu 77%, tetapi penyelenggaraan rata-rata di bawah itu. Ada yang 52% dan seterusnya, termasuk di sekitaran Tangerang tidak terlalu tinggi. Nah, kalau masyarakat berharap daerahnya maju, yang dimajukan oleh pemilih, maksud saya oleh pemimpinnya, maka masyarakat harus aktif juga dong. Maka aktiflah berpartisipasi dalam politik. Dari sekarang cek nama barangkali apakah sudah ada di DPT. Betul. Mungkin masih ada pemantapan, maka pastikan Anda terdapat di DPT dan nanti memilih pada tanggal 27 November. Terima kasih Sobat Warta Kota dan Tribuners. Saya Domo Ambarita pamit undur diri bersama Pak Ramli dan Pak Supri, anggota Bawaslu Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramli, Pak Supri. Jangan lupa subscribe ya.